Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu, guru SD Pasir Jaya yang hebat dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan juga tempatnya, sehingga kami bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari kami calon guru penggerak yang ada di SD Pasir Jaya. Kebetulan ada 4 orang, saya sendiri, kemudian ada Ibu Rani, ada Bapak Kamaludin, dan juga Ibu Mutika. Saya sendirinya siapa? Saya Idan Wildan. Ya, tentu Ibu sudah kenal. Ya. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan materi yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang apa yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, khususnya untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif ini dibagi dalam beberapa materi ya. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada nanti yang kedua tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi tentang apalagi Pak Kamal nanti akan menjelaskan tentang apa? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Nanti juga akan ada bagaimana kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk membudayakan budaya positif di sekolah, sehingga nanti anak-anak kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan itu berdasarkan datang dari motivasi dirinya sendiri internal, bukan karena hukuman atau paksaan ataupun bukan karena ada hadiah atau pujian. Ya, baiklah, supaya tidak untuk mengefektifkan waktu supaya tidak terbuang terlalu lama, saya persilahkan untuk materi yang pertama kepada Ibu Rani. Kepadanya saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif ini dalam rangka tadi aksi nyata menyampaikan apa-apa yang telah kami pelajari sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan. Jadi tidak hanya kami saja, kami juga harus menularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan termotivasi. Kebetulan materi yang saya akan paparkan mengenai teori motivasi. Tujuan dari kegiatan ini selain kita dapat memotivasi anak-anak, kita sendiri juga sebagai guru menguatkan motivasi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta penerapannya dalam restitusi. Tujuan diseminasi tadi sudah saya sampaikan sedikit, yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami sebagai CGP mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bapak Ibu, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi guru itu menurut
Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana seorang guru memastikan bahwa anak-anak didiknya merupakan bibit-bibit yang nantinya menjadi penerus bangsa yang bibitnya unggul, kemudian karakternya berkualitas. Nah, di sini seorang guru tadi diibaratkan seorang petani. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan. Jadi guru adalah petaninya, kemudian sekolah adalah tanah yang akan kita olah. Ketika bibitnya sudah unggul, bagaimana tempat untuk menanam bibit itu menjadi tempat yang sangat cocok untuk tumbuh kembang tanaman, yaitu di dalam dunia pendidikan tentulah tadi anak-anak kita yang nantinya kita persiapkan untuk bisa menghadapi masa depan. Selanjutnya, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menjelaskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ketika kita sekolahnya sudah mumpuni, bagus, kualitas anak-anaknya bagus, pendidiknya pun bagus, tinggal kita sebagai gurunya yang memiliki satu tanggung jawab, yaitu apa? Untuk membuat situasi menjadi menyenangkan. Kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mau belajar. Jangan sampai kurikulumnya berubah, kemudian metode sudah banyak, mengajar seperti itu saja, monoton. Jadi ketika semua sudah mendukung, kita punya satu kewajiban lagi, yaitu tadi mau belajar, mau berubah, mau menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, ada 3 motivasi. Yang pertama, menurut Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi perilaku manusia, salah satunya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang memiliki motivasi ini hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, pada dirinya yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nu gaduh motivasi ieu mah dina jero hatena teh bayang teu ngalakukeun ieu pasti dihukum. Pikirannya teh seperti ini. Ini adalah motivasi terendah ketika melakukan sesuatu, yaitu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian sebenarnya mereka itu sedang berada untuk menghindari masalah yang muncul kemudian. Daripada dihukum riweuh deui engke teh geus we ayeuna mah nuturkeun meureun kitu nya di motivasi yang ini mah. Ini sifatnya eksternal, ini dari luar karena tadi ada hukuman ya dari luar. Kemudian untuk selanjutnya, motivasi yang kedua menurut dosen untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal yang tadi pertama mah karena sieun dihukum, anu kadua mah supaya menang imbalan atau penghargaan. Nah, di sini akan dibahas satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan mendapatkan apa nih ketika saya melakukan hal itu? Nuna pikiran teh, naon heula ieu bakal dimenangkeun urang ketika urang melakukan ini. Nah, ini di motivasi yang kedua. Jadi
pikirannya teh berharap naon itu keuntungan yang orang ngelakukan kegiatan ieu. Nah, pamrih betul sekali Bu Hanhan. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Ya, jadi mereka ya juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mungkin untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Ini motivasi ini juga masih bersifat eksternal dari luar. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi naon orang akan melakukan eta. Jadi udah yang di posisi 3 ini sudah tidak memikirkan hukuman atau penghargaan. Ya, ikhlas. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dari mereka melakukannya itu karena ingin menjadi orang yang memiliki nilai, memiliki disiplin positif. Nah, ini sifatnya internal dari dalam diri. Jadi iya mah kayak orang sadar diri. Untuk dimotivasi yang ketiga ini, ya, dimotivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang kita harapkan ada pada diri anak-anak didik kita. Jadi ketika melakukan pembelajaran tidak lagi memikirkan hukuman, penghargaan, imbalan, tetapi sudah tertanam dalam dirinya bahwa jam urang ieu teh. Jadi orang kudu melakukan ku ikhlas sareng ridho. Contoh, Bapak Ibu pernah berpikir tidak kalau misalnya datang ke sekolah tepat waktu? Nah, karena sieun dihukum ku Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang dipuji batur si eta ibu guru mah disuhun. Nah, karena kesadaran diri atau karena malu oleh murid-murid geus datang di payun urang ka diheulaan. Nah, isin ku kepala. Jadi ibu berarti ciri ini nomor 2 isin ku kepala. Jadi untuk motivasi ini tidak hanya kita terapkan ke murid kudu sadar diri, kudu ieu tapi urangnya lera oge heula kudu gaduh motivasi anu kieu sadar diri. Urang macan. Jadi mulailah dari diri kita karena kita adalah guru, teladan murid-murid kita. Ketika kitanya melenceng, murid urang oge moal nuturkeun ya seperti itu. Jadi yuk saya mengajak bahwa terapkan dalam diri kita mulai dari sekarang bahwa motivasi kita adalah untuk diri kita pribadi mendapatkan nilai diri, tidak lagi mengharap imbalan. Sugana ayeuna erek datang jam 6 nyalehkeun paredi sugana naik lagi. Dan moal harus dari diri sendiri gitu. Motivasi yang Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya yang berdampak nanti jangka panjang, ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh. Ini perlu ada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik meskipun tidak ada hadiah atau tidak ditakut-takuti dengan hukuman. Mereka akan tetap melakukan kebiasaan baik ketika mempunyai motivasi yang ketiga. Ini adalah PR besar Bapak Ibu bagi kita untuk bagaimana membangkitkan motivasi belajar, membangkitkan motivasi dalam diri anak. Ketika permasalahan di lapangan, ningali urang tos semangat ka kelas, tumpuk semangat. Anu deg-deg
kami sudah cingkrak-cingkrak segala murid-murid uncang cilehe ya. Tidak menarik mungkin ibu gurunya udah pakai lipstik merah semua tertarik. Mungkin entar harus gimana gitu nya. Iya, blush on kirang. Ibu-ibu sebelum yang lain ice breaking dulu ya. Mohon berdiri. Tos ice breaking biasa iya. Ya, ya. Gerakan ikuti. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersemangat. Nanti kita bisa men-share video ini ke anak-anaknya. Selanjutnya selain tadi motivasi, di materi ini juga ada yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ibu-ibu di sini ada kasus, abis ibu-ibu wae hilapnya, bapak-bapak, ibu bapak. Sisirikan. Iya, hilang kami. Iya, fokus naka ibu-ibu gitu kan. Tekan IPA kurang menguasai pelajaran matematika. IPA teh naminya. Pelajaran. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ibu-ibu melihat, membaca, menyimak kasus tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak. Tidak, ada yang memberikan pendapat, silakan. Bu Hana mau? Kesempatan silakan. Menurut Ibu Bapak? Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Rani. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pendapat tentang apa yang terjadi antara IFA di kelasnya di pembelajaran matematikanya Pak Seno, bahwa di sini Pak Seno belum bersikap bijak terhadap anak didiknya menanggapi IFA yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata mungkin pada saat itu, ataupun misalnya Pak Seno bisa jadi juga belum mengetahui secara sempurna, secara keseluruhan kemampuan Seno. Apa kemampuannya IFA? Barangkali pada saat itu IFA mungkin punya masalah atau sebagainya, kenapa dia belum bisa menjawab? Atau bisa jadi memang IFA punya belum punya kemampuan yang sempurna mengenai pembelajaran pada hari itu. Nah, menurut hemat saya, sebaiknya Pak Seno tidak lantas, istilahnya apanya, kata bahasa Sunda mah tengah gugukah yang baru datang sejen gitu ya. Jadi di sini Pak Seno seakan-akan mendukung perilaku teman-temannya, menertawakan, kemudian sudah jatuh tertimpa tangga pula, udah ditertawakan sama Pak Seno disuruh ke depan lagi. Akhirnya lebih down lagi kan, lebih jatuh lagi tuh IFA. Udah ditertawakan disuruh ke depan. Nah, menurut hemat saya sebaiknya Pak Seno tidak melakukan hal yang seperti itu. Itu adalah bukan sebuah hukuman atau bukan sebuah hal yang bagus diberikan kepada seorang anak. Justru di sana akan menjatuhkan motivasi, menjatuhkan psikologis anak tersebut, sehingga pada waktu yang akan datang dia justru akan menjadi lebih takut, tidak akan menyenangkan. Malah nanti kalau bisa dia nggak bakalan masuk lagi kalau pelajaran matematika ya, kalau sikapnya Pak Seno seperti itu.
Seharusnya mungkin Pak Seno lebih bisa mencari cara bagaimana beliau bisa melakukan hal yang sebaliknya. Ya, terima kasih, mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih kepada Bu Hanhan atas pendapatnya ya. Jadi sepakat ya semua ketika ada kasus seperti ini, anak terlihat tidak bersemangat ketika pembelajaran berlangsung, kemudian ditegur secara tiba-tiba, kemudian anak tersebut tergagap, kurang teh beki direwas, kemudian ditertawakan oleh teman-temannya. Jelas di kasus ini sangat membuat motivasi anak menjadi down, atau mungkin seperti yang Bu Hanhan tadi katakan bahwa mungkin dampaknya akan panjang, psikisnya akan kena, jadi panjang ini. Justru lebih menambah beban kepada kita, selain ke pengetahuan, ke mentalnya juga harus kita obati ya. Jadi dengan sikap seperti ini tentu akan bukan menjadi solusi, tapi menjadi menambah beban, menambah pekerjaan kita. Baik, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, hukuman terjadi secara tiba-tiba yang dilakukan oleh guru tanpa ada kesepakatan atau apapun. Jadi hukuman berlangsung secara spontan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Misalnya anak datang terlambat, kita sudah di kelas nih, langsung kamu terlambat 5 menit, lari di lapangan 5 kali 5, itu hukuman. Jadi berlangsung secara spontan. Kemudian bagaimana kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu lebih kepada ada kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi ketika ada yang tidak melaksanakan tiket kelas, bagaimana nih? Misalnya ganti lu dengan hari esok. Itu ada kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi ketika kita nanti ada yang tidak melaksanakan tiket, mereka sudah paham, oh orangnya salah, harus seperti ini menggantinya, sudah tahu konsekuensi. Mungkin itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lalu apa restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan ya. Jadi anak sudah dapat menentukan pilihan di sini. Nah, di tabel ini Bapak Ibu, ini adalah akibat misalnya terjadi ketidaknyamanan kalau kita melakukan hukuman untuk murid ya dalam jangka waktu yang panjang. Tuh tadi ketika kita memberikan hukuman dampaknya itu panjang. Sedangkan di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, jangka waktunya pendek karena mereka sudah paham. Iya. Kemudian kalau di restitusi ini memuatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Apa sih korban mendapatkan keadilan? Jadi dijudge banget gitu, ketidakkeadilannya dia mendapatkan putusan gitu ya. Jadi kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, jadi dia bisa memperbaiki kembali hutangnya. Kemudian kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Di sini murid atau anak akan tersakiti jelas kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi hanya dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau di restitusi nanti ada penguatannya. Ini beberapa mungkin dari tabel. Untuk di hukuman sistem ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut dihukum kumaha oge seberapa kali oge. Nah ini jadi sistem tidak akan berjalan. Geus gaduh kasieun mah. Kalau di konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi ketika konsekuensi mah orang bagian monitor. Ketika kita sudah melakukan konsekuensi dengan anak, ulah lepas gitu wae, tapi kita harus memonitor apakah mereka melaksanakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Nah, untuk di restitusi mungkin
Murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang untuk restitusi. Terus kalau yang ini peraturannya adalah saklek, kamu harus. Nah jadi hukuman sifatnya seperti itu. Kemudian kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah melakukannya? Jadi ini datang dari kesadaran siswa. Abi udah mampu, nah itu besok gue lamun tes saku abi kentosan sehari enjing. Nah itu kan kemampuan mereka diukur sendiri, diganti. Nah apa yang kamu yakini kalau di restitusi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini tabel perbedaan hukuman konsekuensi dari restitusi. Boleh tanya dulu. Ya, ini juga masih sama ya, berhubungan dengan hukuman konsekuensi dan restitusi. Pengen dijelasin dulu apa itu restitusi. Beli kabur. Restitusi adalah cara untuk mengembalikan atau memperbaiki kesalahan dari murid. Jadi cara yang kita lakukan ketika murid melakukan kesalahan, kita mengembalikan rasa percaya dirinya. Ini ada 3 langkah. Restitusi. Ada restitusi, bukan prostitusi. Restitusi yang menjadi Restitusi. Iya, restitusi. Jadi dari usaha dari res sampai institusi. Iya betul. Jadi cara supaya mengembalikan ketika anak melakukan kesalahan diobatan anakku, cara restitusi. Ini ada 3 tahapan restitusi. Lanjutkan dulu ya, nanti ada. Berdasarkan bagan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak ada ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah dilakukannya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau juga kata-kata. Tidak hanya kita selesai lari disuruh lari, tidak. Itu sifatnya verbal juga ketika kita secara tidak sengaja mungkin mengucapkan, nah itu bisa menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Nah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, kalau tadi hukuman ya, dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru, jadi tidak satu arah. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa konsekuensi mah ada kesepakatan. Ini misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka akan kehilangan waktu bermain. Konsekuensi misalnya ketika mengobrol tabihan, tadi ngobrolnya sabar menit, Istirahatnya ditangguhkan istirahatnya. Tapi ini harus ada kesepakatan untuk konsekuensi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa di konsekuensi harus memonitor. Nah, ada ini Bu kasus hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan seorang guru menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Alasannya Bu Herni? Karena tidak ada. Apa aman? Itu aja. Bu Herni? Tidak ada rencana, langsung secara spontan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
terlambat, lupa tuh lah, lapang. Tapi seumpamanya kalau tadinya ada kesepakatan awal, lari udah berarti murid udah tahu gitu. Tanpa syarat. Iya, Jadi pada intinya tanpa tanpa syarat. syarat. Untuk kasus yang pertama ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena ada syarat menyusul, ada sebab menyusul. Ada sebab menyusul. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Jadi kalau untuk yang kasus tindakan dulu yang pertama, ujug-ujug atau secara spontan tanpa ada syarat apapun, terlambat lompat terang naon lompat Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Nah, Bapak Ibu, selain ada keterangan tersebut bahwa sudah ada kesepakatan mungkin antara guru olahraga, guru PJOK dengan murid-murid bahwa ketika terlambatnya kudu lari. Nah, alasan yang kedua kenapa ini disebut konsekuensi, kan nusanes maatos pemanasan ya, sudah melakukan pemanasan, si eta datang telat 10 menit. Moal mungkin ku Ibu Heriani ujug-ujug disuruh ajeng-ajengan, harus pemanasan terlebih dahulu. Jadi ada tujuan lain kalau di konsekuensi. Tujuannya kalau di kasus yang ini disuruh lari dulu 2 kali mengelilingi lapangan jam pemanasan si eta lain saujug-ujug hukuman. Tetapi kan si eta mah telat, batur matos pemanasan geus kali hadieu si eta telat, maka diputuskan lari di bawah Ada 2 tujuan ya. Ada 2 tujuan. Hukuman, satu juga Satu supaya bentuk dari tindakan keterlambatan dia, satu lagi kemanfaatan dia untuk mengikuti kegiatan PJOK karena sudah yang lain mah sudah gitu kan. Ada lagi Bu? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Lu karunya telinga tega-tega telinga. Astagfirullahaladzim. Iya, naon jelas ieu mah hukuman zaman baheula tos ini dianggo upami tos tidak sesuai dengan kodrat zaman, sudah tidak usung bahasa Sunda namanya. Usung guru videoan keneh zamannya. Iya betul sekali Bu Sisi. Jadi sepakat nomor ke-1 apa ini yang pertama? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi jelas ini mah untuk mengganti keterlambatan dia ya. Segitu Ibu Bupati ya sana bedakan hukuman secara konsekuensi. Kepala linter kira. Oh Pak Redi silahkan. Upami nuju senam seperti tadi. Senam, iya. Orang-orang senam yang tidak tadi disuruh lari. Nah, hukuman terus konsekuensi. Pemanasan bentuknya ya. Ada anak-anak senam. Sudah mulai ada 2 orang datang kesiangan. Nah, disuruh lari oleh Pak Redi 2 keliling. Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya Silahkan Bu Hansa. kalau kegiatan itu di awal pertemuan banget pas masuk itu adalah sebuah hukuman. Tetapi kalau misalnya di pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya terjadi lagi, itu bisa juga dijadikan sebagai sebuah konsekuensi. Tetapi itu masuknya pada konsekuensi yang tidak tertulis, konsekuensi yang tidak tercatat. Itu bisa sepakatan, dan itu sebenarnya bisa terjadi berawal daripada kebiasaan. Misalnya apa ya, atmosfer atau kondisinya. Kalau Pak Edi mah begitu. Iya.
membuat konsekuensi kesepakatan dengan murid kayak gitu. Jadi ketika udah disepakati bahwa ketika terlambat kamu lari 2 kali begitu. Itu bisa. Nah, pendapat saya mungkin gitu Bu ya. Tolong diluruskan juga apakah bisa diterima atau tidak ketika pendapat saya kalau yang pertemuan pertama itu dianggap sebuah hukuman, betul kan? Dan belum ada kesepakatan di awal juga, Pak Edi belum mengumumkan. Tetapi ketika misalnya pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya terjadi lagi, itu apakah bisa dikatakan sebagai sebuah konsekuensi dengan alasan konsekuensi yang tidak tercatat, konsekuensi tidak tertuliskan begitu. Mungkin itu Pak Edi kalau pendapat saya. Terima kasih Bu Hanan. Begini Pak, ketika dia terlambat mungkin fokusnya kalau di senam hari Sabtu kita seluruh kelas. Kalau konsekuensi yang per kelas mungkin kita sudah ada kesepakatan dengan anak-anak. Tapi ini kan semua Kegiatan luar kelas. kegiatan yang melibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Perlu dipertimbangkan juga ketika kita menyuruh mereka untuk berlari, pertimbangkan juga psikis mereka. Ketika tidak hanya dilihat oleh teman-temannya, tapi teman semua gitu, perlu dipertimbangkan hal tersebut. Kemudian kalau mau karena keterlambatan mereka, bisa juga misalnya lari dulu untuk pemanasan. Nah, bisa kita jelaskan bahwa yang lain sudah, kamu belum masuk pemanasan dulu, pilih mungkin cedera atau apa ya. Jadi untuk kasus yang Pak Redi karena melibatkan semua siswa di sini, jadi alangkah baiknya juga ketika kita sebelum memulai senam bisa ini dulu Pak, membuat kesepakatan tadi secara tidak tertulis. Jadi baru dah kalau menayan kasihangan kumaha lamun orang sepakat lompat gerak. Tujuan Pak Redi untuk pemanasan. Begitu mungkin Pak. Terus kalau ada yang begini, kan dari proses, dari pertama ada Bu ya, kita umumkan kalian harus senam semua, yang tidak semangat nanti suruh keliling lapang. Maksud tujuan saya adalah untuk siap upaya dia berdisiplin gitu. Nah itu termasuknya hukuman atau konsekuensi tadi? Kalau tadi Pak ujuk-ujuk guenya teu aya Bapak disuruh lari hukuman. Tetapi kalau Bapak ingin menanamkan konsekuensi ke anak sebelum memulai, nah kita sudah membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Nah kalau anak-anak sudah sepakat, kita juga sudah menyampaikan maksud dan tujuan kita, itu masuknya ke konsekuensi. Seperti itu Pak. Ya. Tapi tetap mungkin Bu ya jangan melebihi dari kesepakatan yang sudah ada. Iya. Kalau untuk konsekuensi ulah ditambihan kita lamun 2 kuriling yang tos 2 ulah ditambihan. Baik, selanjutnya selain ada hukuman, ada juga dihukum oleh penghargaan. Ini teori penghargaannya ya. Kalau penghargaan itu bisa berkaitan dengan tadi lampunya tadi teh video terus ke handap apa dianya dihukum oleh penghargaan. Jadi sudah masuk ke penghargaan bahwa selain hukuman ada juga penghargaan. Ini ada kasus dulu Bu, Ibu Anas guru kelas 2 SD, Ibu Endah di diamanya Anas apa? mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat.
jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Betul ya Bu. Baik hukuman maupun penghargaan tanpa ada kesepakatan tidak akan berlaku. Iya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang terjadi di sini? Murid-murid hanya mau rapi berbaris ketika ada iming-iming ganti motivasi kedua ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mengapa sih murid-murid seperti ini motivasi dalam dirinya? Jadi belum tertanam dalam diri bahwa abi mah baris rek lurus rek rapi we dalam kubu Anas dalam hal menang bintang. Tapi ketika ada guru pengganti yang tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, anak-anak kembali ricuh. Jadi penghargaan sifatnya hanya jangka pendek, itu ngarubah akhlak untuk berkepanjangan. Geus diberi penghargaan kumpul dan geus eueuh penghargaan namun sesuai naon capek cenah kitunya da marahna imbalan. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2? Tadi sudah ya, motivasi murid-murid kelas 2 teh naon? Diberi bintang, Diberi penghargaan, diberi bintang. Adakah cara lain ibu-ibu, bapak-bapak? Kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Ada cara lain selain itu supaya membaris syariat resepnya kami bel dua syariat itu ke ayat bukan itu tadi jajan gula naon gula kemarin tadinya. Bagaimana? Adakah cara lain? Nilai-nilai karakter peserta didiknya yang harus kita didik dengan benar. Mungkin sebelum kita selain penghargaan itu kan kita bisa mendidik anak tersebut supaya disiplin meskipun ayana kita diiming-iming penghargaan dengan cara apa ya? Kebiasaan baristek ulang pas surung-surung wae. Terus ayana lamun misalkan sebelum ke kelas konsekuensinya lamun pas surung-surung. Teh bakal kumaha? Iya. Tetap kita kudu dijelaskan dipasihan. Oh, berarti kalau menurut Wenda ada cara agar murid-murid tidak lagi rapi karena mengharap imbalan, itu berikan penguatan oleh kita sebagai guru bahwa disiplin, rapi, baris, itu baris itu merupakan cermin bahwa kita teh geus disiplin, mereka hoyong alih jadi budak disiplin, budak bager mereka. Nah, orang kudu melaksanakan terus ya, lamun orang disiplin, lamun orang baris rapi, aman, mereka coba bilang pas suruh-suruh akan bisa ya silakan detail seperti itu mungkin penguatan. Pertanyaan selanjutnya Bu, mengingat bahwa anak kelas 2 itu adalah anak yang kelas bawah, yang harus konkret. Anak-anak kan susah ya, seperti mereka tadi dikasih penguatan dan sebagainya. Justru yang lebih ampuhnya itu tadi ya harus bahasanya ada bentuk. Jadi kadang-kadang memang bingung gitu. Kalau hanya cuma sekedar kamu itu nanti kalau disiplin begini. Kalau nggak pakai hadiah Sulit juga kalau nggak pakai hadiah. udah mulai ya. Kalau yang besar udah mulai. Sudah mulai dijelaskan mana yang baik, mana yang benar dengan konsekuensi kebaikan dan keburukan.
kan sudah paham. Iya. Kalau kelas 2 Setidaknya begini Bu, setidaknya kita sudah mencoba. Mungkin karena kelas 1, 2, 3 masih bersifat konkret, jadi mun aya nanti kemudian kudu karasa. Nah kita yang ada di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 tidak ada salahnya menanamkan hal tersebut. Ketika kita terus mengulang kata-kata tersebut, mungkin akan tergerak hatinya, kemudian melakukan dengan kesadaran. Kita juga perlu melakukan penguatan hal tersebut kepada anak-anak kelas bawah. Kemudian selanjutnya mungkin kita juga secara konkret boleh. Nah selanjutnya bagaimana nanti akan kita bahas di sini bukan kan? Aram sam sam, aram sam sam, boleh aram sam sam. Bu Susi silakan menjelaskan sebab akibat dibagi dengan contoh. Sebab akibat dengan contoh. Ya kalau kelas 6 saya kan pernah di kelas 1. Contohnya Oh jadi ada cara dari Bu Susi menjelaskan sebab akibatnya. Ya, jadi dibagi dengan contohnya gitu. Contoh. Silahkan. Contohnya ada seperti Bumut siapa tuh yang gendut itu? Pak Redi. Rashid. Redi. Rashid kan pernah Rasidnya itu ngangkat itu kursi terus temennya, ke temennya gitu. terus udah dijelaskan bahwa perbuatan itu terdampak akan mencelakai anak atau temannya sendiri, bahkan akan menimbulkan kematian. Seperti itu. Terus dicontohkan ayat di suatu SD bergurau atau bercanda, niatnya bercanda, mendorong anak temannya ininya kena, padahal tarik, tapi akibatnya meninggal sampai meninggal gitu. Terus ada Putri namanya ya, lagi duduk, lagi berdiri, kursi temennya iseng, nah lagi SMA ini di sebelah gitu ya, di sebelah akhirnya kan lumpuh itu. terima kasih Bu Susi tambahannya. Jadi cara lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman sebab akibat ketika kita melakukan dengan contoh konkret, terutama untuk di kelas rendah ya. Bapak Ibu, Alficon aku main dulu bahasa Inggris isin Vanish by Reward 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alficol, hukuman dan penghargaan itu menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole sendiri, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tindakannya bukan dari penghargaan yang kita berikan. Cole selanjutnya juga mengemukakan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan penghargaan, kenapa saya mengambil materi yang ini? Saya rasa ada miskonsepsi, termasuk sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak, ketika memberi penghargaan itu terasa mudah sekali dan merasa lebih baik, merasa lebih baik, lebih menghargai iya, ketika kita memberi penghargaan, memberi segala rupa kepada anak. Padahal menurut penelitian, memberi penghargaan itu sesungguhnya menghancurkan potensi anak. Ini sangat menarik karena saya merasa saya sendiri melakukan itu. Ternyata setelah belajar, setelah mendalami, oh ternyata kita salah. Kita menganggap bahwa penghargaan itu mempermudah
rendah kita ternyata justru menghancurkan. Jadi tindakan ini, jadi saya mengangkat materi ini saja karena saya sendiri masih dalam proses perbaikan untuk jadi untuk mengapresiasi anak itu. Nah, untuk mengapresiasi anak atau ayeuna teh dipasihan penghargaan kumaha. Nah, saya mengimplementasikan penghargaan dan hukuman ini nanti khusus ada. Penghargaan itu berpengaruh menurut Kohn tadi beliau melakukan penelitian bahwa penghargaan itu hanya pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka pendek, ada juga pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif tidak efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi efektif lamun jang sakedap mah untuk sementara. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Hayo dari beri KGA hayo penghargaan, jadi dia akan terus mengharap. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tersadar bahwa mau jadi karakter dalam diri. Yang ada hanya terus dalam pikirannya mengharap penghargaan. Ya, ini menurut Kohn. Kemudian penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi mau ngelakukan iya, bagaimana iya, lalu iya mah henteu gitu. Jadi mengharap penghargaan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Oh, Gus, semangat melakukan apa? Kurang tentu memberikan apa-apa yang mereka inginkan. Ada timbul kecewa, berkecil hati, kemudian tidak akan sekeras lagi seperti sebelumnya usaha kita. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi nyalamun hoyong terus-terusan baik, ya kita harus terus memberikan dia penghargaan. Ketika ayeuna pengajar kenaon cek goyan make di pasuhan baso, namun kubuyan di pasuhan baso deui anu aya di basoan. Kasidah punya dulu. Cek kamu semangat tak budak, tapi teman-teman Terus efeknya secara tidak langsung kita teh menganggap bahwa penghargaan itu yang terbaik untuk anak teh menghargai karunya capek dibere itu dibere ieu, ternyata itu sama miskonsepsi kita teh. Soalnya nanti kapungkur di zaman pembelajaran untuk kuliah apa reward yang terbaik untuk peserta didik, dia diberi reward akan Epifanis yang tadi. Sedangkan kan kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan semuanya. Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, ayeuna kumaha cara merubah anggeusna akal mendarah daging gitu kan di dalam diri aya hayu ngarekeun penghargaan jeung sieun teh kudu dihukum melakukan sesuatu teh tadi sesuaikan dengan kodrat zaman, hilangkan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya terbiasa orang ujung-ujungnya ketika sekarang mempelajari modul ieu geus moal aya di penghargaan. Mau diberi naon ieu nama hadiahan. Terus atawa cenah hukum we terus atawa kumaha. Jadi ketika mempelajari ini kita mengikis sedikit-sedikit tujuannya. Jadi tidak ketika bisa kalikeun sok aya terus kan di mana oke bisa kalikeun mah kada aya pemanasan oke terus kana inti terus kana pemanasan Bu Enda seuri dia lanjut antas layar tadi pemanasan inti kemudian berakhir ya
Tadi sahur poena tegas mendarah daging berani hararese ngaroba eta teh. Kita mulai dari sekarang. Ketika kita mengetahui ilmunya, ternyata yang kita lakukan itu adalah serang. Saeutik nih, jangan blek bisa kali penting ngarenaheun. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi, da mikirna karena penghargaan, rarusuh segala oge. Ketepatannya kan tidak dipikirkan. Ya. Riset yang pertama dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Ini riset yang pertama. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi anu bener teh. Mungkin nanti menang kahiji. Berikutnya tidak akan seteliti sebelumnya. Karena dia sudah menang. Kayak udah biru langsung teh tadi. Ini riset membuktikan ya. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diinginkan tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi mengurangi ketepatan sesungguhnya penghargaan itu. Kemudian menurunkan kualitas. Ketika tadi tidak teliti, rusuhan, berarti menurunkan kualitas ya. Ini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar, sedang belajar menulis sebuah artikel. Nah, seiring waktu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa yang dibayar untuk setiap judul berita utama mereka mampu menghasilkan, dan setelah beberapa lama yang dibayar ini hasil kinerjanya kurang berkembang. Jadi tidak penghargaan dampaknya ternyata besar, sampai-sampai bisa menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang karena tadi lain dipikirkan produknya, tapi penghargaan yang ada di apa yang kita dapat. Jadi mual kreatif. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Jadi apa memikirkan hadiah tadi mengurangi. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif ya. Jadi kreativitas juga menurunkan penghargaan juga menurunkan kreativitas. Kemudian berikutnya, penghargaan menghukum. Sebenarnya penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi menghukum apa saja si penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Betul sekali. Kenapa di kurikulum kita sekarang ditiadakan? Karena ini penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapat. Jadi karena mereka merasa ini orang teh
dirinya karena dia merasa terhukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Disami-sami dikendalikannya. Karena yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat menjadi hukuman. Dan dikendalikannya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum tadi. Jadi penghargaan memang hukum sifatnya. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri. Nah ini dari hukuman, dari penghargaan, yang utama adalah motivasi dalam diri atau intrinsiknya yang ingin tadi kita tumbuhkan dalam diri anak-anak. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf, kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kemudian kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sudah merupakan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ketika si anak kurang diajarkan membaca huruf, mulai ke kata, merangkai kalimat, itu adalah suatu penghargaan untuk dirinya sendiri bahwa orang ini mampu. Ketika melihat kebahagiaannya dia bisa mengucapkan satu kata, itu adalah penghargaan untuk dirinya. Jangan sampai kita menjatuhkan rasa motivasi mereka yang sudah bahagia karena bisa, karena biasa dikasih hadiah. Justru itu yang menghancurkan. Ketika sudah merasa bahagia, sudah merasa bisa dengan kemampuan dirinya sendiri, dikasihkan hadiah, justru itu yang menghancurkan. Inilah yang sekarang saya mulai dari diri saya bahwa sebenarnya maaf itu masihan hadiah, penghargaan, kasih saya, bentuk ungkapan bahagia, kerja keras dia, memberikan sedikit penghargaan, ternyata itu bisa menjatuhkan motivasi dia ketika dia bisa. Ada orang tanpa penghargaan dia bisa tuh kata anak kudu diberi tahu. Ya mungkin ada anak yang seperti itu. Bukan itu yang justru itu. Nah kita menyamaratakan, jadi gaya kita yang kita pakai itu kita tidak mendalami karakter anak. Ketika anak sudah berusaha kemudian meraih satu hasil yang menggembirakan untuk dirinya dan orang dari belakang, hadiah menjadi. Itu yang sekarang mulai saya rubah. Jadi tidak selamanya penghargaan itu solusi terbaik. Nah tadi untuk restitusi Bu Hanhan, jadi setelah mempelajari motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian diimplementasikan atau diterapkan di kelas. Bagaimana implementasi yang sudah saya lakukan terkait motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi implementasi pertama yang saya lakukan ketika siswa melakukan kesalahan, tidak lantas memberikan mereka hukuman, tetapi diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi pas kesalahan hukuman, keberhasilan penghargaan, tapi implementasi yang pertama adalah menerapkan segitiga restitusi yang nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Saya hanya menjelaskan awalnya saja bahwa restitusi itu ada 3 tahapan. 1, menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti dulu. Nah ini untuk restitusi. Jadi menstabilkan identitas. Jadi membuat dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian memvalidasi tindakan bukan berarti kita membenarkan apa kesalahan yang dia lakukan, hanya untuk membangkitkan saja. Ketika dia melakukan kesalahan,
bukan berarti kita menyetujui kesalahan yang anak-anak buat. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ke diri anak teh, benar tidak sih yang kamu lakukan itu? Apa kamu lakukan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Nah, menanyakan keyakinan ini implementasi dari menghilangkan sedikit demi sedikit ketergantungan anak terhadap hukuman dan penghargaan. Cara yang pertama menggunakan restitusi. Kemudian yang kedua, ketika siswa implementasi yang kedua setelah tadi restitusi, siswa telah menyadari kesalahannya, kita memberikan motivasi agar dapat mengembalikan semangat dan rasa percaya dirinya. Ketika sudah menyadari kesalahan, yuk bangkit. Semua orang pernah melakukan kesalahan, yuk perbaiki. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian jangan membiasakan memberikan penghargaan yang berlebih kepada siswa, karena akan berakibat pada ketergantungan penghargaan. Boleh dilakukan dalam jangka waktu pendek, sekali orang teh biasa. Ulah ieu mah sapertos Ibu Anas tadi setiap hari melakukan hal tersebut yang akhirnya berdampak ketergantungan. Ini respon murid saat melakukan segitiga restitusi. Saya Aldani. Saya merasa senang dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi mengenai keadaan dan kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan tidur larut malam lagi dan akan membatasi bermain HP. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan segitiga restitusi, kita menanyakan respon kepada anak. Resep kumaha sih? Nah harus lebih bentak hukuman dan segala rupa atau diajak berdiskusi mengenai apa yang sudah dilakukannya. Salah itu ya teteh, tidur malam, kemudian main HP, dampaknya apa yang dirasakan. Nah jadi respon murid ketika melakukan implementasi berupa segitiga restitusi untuk mengikis motivasi, untuk mengikis hukuman dan penghargaan, respon murid ternyata lebih enak diajak ngobrol daripada langsung diceramahan, dimarahi, atau mungkin dengan emosional. Jadi lebih enak ketika diajak berdiskusi. Kemudian rencana perbaikan implementasi. Ketika saya melakukan implementasi tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, rencana yang perbaikan yang ingin saya lakukan adalah saya akan melakukan berbagai metode dalam pembelajaran agar suasana saat belajar menjadi menyenangkan sehingga memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Ketika siswa merasa senang, insya Allah murid hilap karena mengambil hukuman dan penghargaan karena dia sudah merasa bahagia dalam belajar. Nah, tantangannya bagi kita sebagai guru membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang aman, membuat anak bahagia. Bagaimana caranya kita setiap hari mendatangkan hal-hal tersebut di kelas? Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak sulit ketika niat dan kemauan kita kuat. Semangat ibu-ibu. Ketika suasana hati mereka senang tadi akan menjauh dari hukuman ya. Kemudian penghargaan bisa dilakukan tapi harus adil, sesuai porsinya. Misalnya yang saya terapkan di tahun ajaran kemarin, bahwa siswa tidak lagi diberi ranking atau peringkat atau apapun namanya, terbaik lah namanya bahasa orang, tetapi diangkat menjadi duta. Nah, implementasi saya terkait mengikis penghargaan dan peringkat yaitu mengangkat anak menjadi duta dengan adil. Jadi murid ada 28. Semuanya adalah juara. Kalian semua juara. Tidak ada terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 atau dengan angka-angka yang berderet. Tapi kendalanya orang tua lebih menerapkan atau lebih puas ketika dengan angka. Nah, kemarin saya bekerja sama berkolaborasi dengan orang tua menerangkan bahwa itu teh ketika kita menjudge anak dengan nomor sungguh tidak adil ibu-ibu.
Nah, jadi saya menerapkan implementasinya dengan duta juara atau kelas juara. Kemarin kelas 3 juara, artinya semua siswa adalah juara. Jadi mereka ketika dibagi rapot kita ranking hijinya, selamat anak-anak kita. Cecilia Nur Amalia, silakan ke depan. Cecilia berbakat, berminat dalam hal ini. Maka hasil yang Cecil pelajari selama 1 tahun di kelas, Cecil menjadi duta pidato misalnya. Jadi Cecil adalah juara pidato, duta pidato. Ayah dari ini misalnya Ryan dalam bidang olahraga, dia akan menjadi duta olahraga. Teraskan, kembangkan, tularkan kepada orang lain. Tadi gitu kan namanya sistem tidak lagi menjudge dengan nomor, karena ternyata dampaknya. Jadi mengangkat potensi. Kan ketika contohnya yang kemarin menerapkan ini, Ryan adalah juara 2 taekwondo. Dan kan orang belajar psikologi ya, ibu bapak ketika jadi guru belajar psikologi jelas terlihat di wajahnya ketika duta olahraga taekwondo Ryan. Terbeda dirinya semangat ketika berarti alhamdulillah ya aya perubahan ketinggali mararaju teh semangatnya. Ada dalam orang teh dihargai menang juara disebutkan di kelas ku ibu. Jadi ada motivasi dari dalam diri untuk lebih semangat menjadi duta olahraga. Kemudian menjadi duta keagamaan yang ahli ya, jadi yang berminat di bidang agama. Ini untuk tadi segitiga restitusi tahapan-tahapannya tadi yang sudah ada 3 tahapan itu. Jadi diajak mengobrol untuk memvalidasi, kemudian memberi keyakinan. Memangnya kamu tidur malam? Iya Bu, saya terlalu asing menghidupkan di HP sehingga tidak menyadari waktu. Menurutmu apakah tersebut merugikan atau menguntungkan kamu? Merugikan. Nah itu ibu bapak. Nah ini yang tadi dokumentasi implementasi terkait motivasi. Ketika jadi juara Pildacil kita angkat menjadi duta keagamaan. Akan lebih bijak mungkin ketika kita menerapkan hal ini ketimbang memberi label nomor atau angka. Kemudian ini pas pembagian rapotnya duta olahraga untuk salah satu siswa di kelas 3 yang menjadi juara di taekwondo. Ini untuk sedikit dokumentasi dan implementasi. Terima kasih Ibu Bapak, semoga dengan pertemuan ini, dengan diskusi kali ini bisa memberikan ilmu baru untuk Bapak Ibu. Kemudian kita berusaha untuk sama-sama mengimplementasikannya di dalam pendidikan, kemudian menjadi lebih baik. Itu mungkin harapan dari saya ketika saya mendapatkan ilmu, ternyata saya juga ada di lubang yang sama, kesalahan. Jadi saya tidak ingin pergi sendirian ke atas untuk meninggalkan Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama menuju perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait motivasi hukuman dan penghargaan serta implementasinya dengan berbagai kegiatan seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk selanjutnya dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kamal ya. Tuh gimana mau terus dulu. Nah itulah diseminasi ya. Baik diseminasi ya, diseminasi dari calon guru penggerak kita ya. 2 orang calon guru penggerak yaitu Pak Kamal dan juga Bu Rati yang tadi telah memaparkan tentang, ada yang masih ingat Ibu apa yang kita pelajari hari ini? Kalau Bu Rati tentang manajemen hukuman reward.
Oh, punishment, hukuman, reward, teori apa tadi? Motivasi. Ya, terus Pak Kamal tadi menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi peserta didik di kelas kita dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, karena waktu yang sudah semakin siang dan juga ada keterbatasan kita dalam konsentrasi, untuk kesempatan ini kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa saya persilahkan ke Ibu Ustadzah Ibu Nur Hanifah SPDI. Kepada Ibu Nur Hanifah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak dan Bapak Ibu Guru, teman-teman yang lain yang telah mengikuti diseminasi pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan kebermanfaatan bagi diri kita, bagi sekolah kita, bagi anak-anak didik kita, dan juga membawa kebaikan bagi kita semuanya, yang khususnya yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina rasyada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami semuanya kesabaran, keistiqomahan, kekuatan dalam melaksanakan segala kewajiban amanah yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi anak-anak qurrat a'yun yang akan menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Bantulah kami, tunjukilah kami pada jalan-jalan yang seharusnya kami lakukan dalam menjalankan amanah ini. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, keberkahan ilmu, kebermanfaatan ilmu, dan berikan juga kepada orang tua peserta didik kami kesabaran, kesadaran untuk senantiasa menjalin komunikasi, bekerja sama dengan kami dalam menjalankan kewajiban mewujudkan cita-cita pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Hanifah yang sudah memimpin kita berdoa. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir